Sudah berulang kali, kami semua berusaha menutup mata batin Mia. Namun tetap saja hasilnya sia-sia. Mata batinnya terus saja terbuka tanpa sebab yang jelas dan membuat Mia selalu diganggu oleh semua makhluk yang ia lihat. Menurut Mia, semua makhluk itu jahat dan selalu mengincar Mia padahal ia tidak salah apa-apa. Lalu saat mata batin Mia ditutup lagi, ia tak melihat hal-hal horor dalam kurun waktu yang cukup lama. Hingga saat itu sekitar pada tahun 2019, Mia kira-kira sudah berumur 15 tahun dan aku berumur 19 tahun. Ia sudah lulus SMP dan aku sudah lulus SMA yang sebentar lagi akan pergi merantau ke Jogja untuk lanjut kuliah di sana. Kami merencanakan untuk berlibur menjenguk Nyai yang ada di Lahat, Sumatera Selatan. Nyai, sebutan untuk nenek kalau di keluargaku. Namun sebelum pergi ke sana, ternyata ayahku menghampiri ke rumah budeku lagi untuk menjemput budeku agar ia berangkat bareng kami. Aku merasa sangat kesal setelah tahu sudah sampai di depan gang rumahnya karena takut kalau ia berperilaku aneh lagi. Kulihat budeku sudah berpakaian rapi sambil menenteng tas jinjing besar yang kelihatannya seperti akan menginap lama. Dan yang bikin aku kesal lagi, kenapa ia malah duduk di sebelahku. Padahal aku sudah nyaman duduk di kursi belakang karena bisa sambil tiduran sepanjang perjalanan. Jujur saja, aku merasa sedikit takut jika harus berdekatan dengannya, makanya aku pun menggeser tubuhku untuk menjaga jarak darinya. Aku pikir lebih baik waspada daripada kejadian masa lalu itu terulang lagi. Belum ada setengah perjalanan, aku sudah merasa ngantuk. Aku memang orang yang gampang tertidur jika dalam perjalanan jauh seperti ini. Selama aku tidur, memang aku merasakan seperti bahu dan kepalaku ada yang memijat-mijat. Namun semakin lama, pijatan itu semakin kuat seperti bukan dipijat melainkan rasanya kalau ku ingat-ingat seperti ada yang menjitak dan menekan kepalaku kuat-kuat hingga membuatku sampai terbangun. Dan begitu bangun, aku terkejut bukan main karena aku sudah ada di sandaran budeku. "Bude," ucapku kaget lalu cepat-cepat menyingkir ke dekat jendela. Kepalaku jadi pusing habis dipijat dia. "Apa sayang?" jawabnya. Aku diam tak merespon lalu kupandangi jalanan dari kaca jendela. Jalanan kali itu sangat amat gelap. Pepohonan tinggi-tinggi kami lewati dan sesekali kulihat makam di pinggir jalan. Menurutku, lebih baik aku melihat ke sana daripada melihat Bude di sampingku yang lebih menyeramkan kalau ku ingat-ingat waktu dulu. Setelah beberapa lama, kami mulai memasuki kawasan rumah-rumah penduduk di kanan-kiri jalan. Lampu jalan mulai terang benderang. Pantulan bayanganku bisa tergambar dengan jelas di kaca jendela itu. Hingga tiba-tiba perhatianku teralihkan pada bayangan di belakangku. Kenapa semakin lama aku perhatikan, kulihat budeku seperti melihatku juga dari belakang. Aku merasa tak tenang jika begini jadinya. Akhirnya aku diam-diam melirik ke arahnya. "Loh, Bude tidur," batinku. Aku kembali memutar otakku dan berpikir sangat keras kala itu. Perasaan barusan saja, ia bangun jika kulihat dari kaca mobil ini tetapi kenapa sekarang dia malah tidur? Aku tak mau berpikir yang aneh-aneh lagi karena khawatir aku akan semakin takut. Mengingat ayahku tengah menyetir, jadi lebih baik aku diam saja daripada membuat suasana jadi panik yang akan membuat konsentrasi ayahku terganggu. Aku memendam semua rasa takutku walau setiap kali aku lihat kaca jendela di sebelahku ini, kulihat budeku juga menatap tajam ke arah yang sama denganku. Ada apa lagi ini? Aku berusaha semaksimal mungkin untuk tenang namun tetap saja tidak bisa. Dia sangat berdekatan denganku. Jika terjadi apa-apa, bisa-bisa habislah riwayatku. Begitu aku menoleh ke arahnya sekali lagi, tiba-tiba Mia yang duduk di kursi tengah tepat di depan budeku itu menengok ke arah belakang. "SSSTTTT. Jangan ganggu," ujar Mia tiba-tiba mengarah ke budeku. Pikiranku semakin tak tenang. Apalagi jika sudah berhubungan dengan Mia. Pasti di sini ada lagi makhluk-makhluk yang bergentayangan di dekatnya. "Kamu kenapa tanyaku takut dari belakang. Aku refleks menaikkan kedua kakiku ke atas jok mobil dan sambil meringkuk ketakutan di pojok. Pikiranku semakin kacau dan melayang-layang ke hal-hal buruk. Aku sampai bingung kenapa aku takut jika tiba-tiba ada yang menarik kakiku dari kolong mobil. "Mia? Mia," panggilku. Namun tak ada jawaban darinya. Kuperhatikan baik-baik, ternyata Mia hanya mengigau. Untunglah dia hanya mengigau, kalau sampai mata batinnya terbuka lagi, bisa kacau.
Sesampainya di rumah saudaraku di Lahat, Sumatera Selatan, kami pun bersalaman pada mereka dan menemui nenekku yang sedang istirahat di kamarnya. Setelah itu kami berbincang-bincang sebentar sambil bergantian sholat karena ruang sholatnya cukup sempit. Rumah saudaraku ini begitu kental dengan ukiran-ukiran Jawa, wayang-wayang dan banyak guci juga di ruang tamunya. Memang aslinya saudaraku ini orang Jogja, jadinya ia buat suasana rumahnya seperti rumah-rumah Jogja walaupun ia tinggal di Sumsel. Ia juga membuka bisnis restoran yang ia namai Angkringan Jogja. Ada 2 cabang, yang satu ada di samping rumahnya ini dan yang satunya lagi berada jauh dari rumah namun masih satu daerah Sumsel. Semua itu ia lakukan untuk mengobati suasana rindunya dengan kampung halaman. Memang sejuk suasana rumah ini namun entah kenapa menurutku pencahayaan di rumah ini cukup redup. Apalagi begitu sampai depan rumahnya malam-malam begini, Angkringan Jogja di sebelahnya yang sudah tutup itu begitu gelap dari luar. Mana di depan angkringan itu ada pohon beringin walaupun tidak besar-besar amat tapi cukup membuat suasana makin tidak mengenakan. Lalu kami pun sholat di tempat sholat yang biasanya disediakan untuk umum di angkringan sebelah rumah itu. Suasana di angkringan itu benar-benar gelap. Tempat itu memang ditutup karena sedang liburan. Tempat wudhunya juga berada di belakang dan di situ juga gelap jadi aku memutuskan untuk wudhu di dalam kamar mandi dekat ruang tengah saja karena di situ lebih terang dan ramai saudaraku. Setelah selesai wudhu, aku berjalan menuju ruang sholat, aku berjalan lurus masuk ke dalam sebuah ruangan menyerupai lorong tanpa lampu menuju ruang sholat tersebut dan melewati tangga menuju lantai 2 yang isinya kamar kos-kosan. Aku juga melewati kamar yang pintunya sudah sedikit terbuka. Namun tak sengaja saat lewat situ, aku seperti melihat perempuan duduk di lantai sambil mengerang-erang walau tak begitu keras namun suaranya nyaring di depan kamar. Langkahku terhenti di depan pintu kamar itu sambil mengintip dari sela-sela pintu. Kulihat kuku-kuku tangannya seperti mencakar lantai. Rasa takut seketika menjalar hebat di sekujur tubuhku. Sambil bersusah payah menelan ludah, aku perhatikan baik-baik ternyata erangannya justru semakin kuat. Tiba-tiba, ku dengar seseorang memanggilku. "Sa." Aku terdiam beberapa saat. Pikiranku sudah tak karu-karuan karena gelisah. Hatiku juga sudah tak tenang. Sontak, terekam kembali memori di benakku tentang peristiwa tak mengenakan yang terjadi di rumah Bude beberapa tahun silam. Ada apa ini? Apa mungkin perempuan yang kulihat itu adalah budeku? Atau malah justru makhluk halus? Soalnya aku tak bisa melihat muka perempuan itu. Dia menghadap ke sana dan membelakangiku dengan rambut panjangnya yang tergerai sampai ke belakang. "Sa." Kudengar seperti ada yang memanggil namaku. Aku panik dan langsung mencari-cari suara itu berasal. Saat aku melihat lagi ke dalam kamar, aku tak lagi melihat perempuan yang tengah duduk sambil mengerang-erang tadi. "Sa." Suara itu terdengar sekali lagi dan mampu menyihir diriku menjadi gemetar ketakutan. Namun kali ini aku sepertinya tahu suara itu berasal. Aku pun langsung menengok ke arah ruang sholat itu. "Ayah," ucapku sambil menghela napas lega. Aku sampai sudah berpikiran yang tidak-tidak dan ternyata itu suara ayahku. "Ayo sholat," ajak ayahku yang sudah mengenakan sarung dan peci. "Oh iya ya, sebentar," jawabku lemas. Belum sempat aku membalikkan badan, tak sengaja kulirik kembali ke dalam kamar itu. Dan ternyata budeku sudah ada di belakang pintu yang terbuka sedikit. Astaga, dia ada di depanku. Di balik pintu yang setengah terbuka ini. Kalau aku sampai telat menengok, bisa-bisa dia mencekikku seperti waktu itu. Astagfirullah, kataku refleks karena kaget. "Bude ngapain di sini?" "Ayo sholat Bude," ajakku sambil menahan rasa takut karena lagi-lagi aku harus bertatap muka langsung dengannya. Karena rasa takutku sudah sampai ubun-ubun, tanpa pikir panjang lagi, aku pun berlarian menuju ruang sholat. Bodoh amatlah dengan budeku mau sholat atau tidak, yang penting aku cari aman dulu dan yang penting aku sudah mengajaknya tadi. Setelah selesai salam, seperti biasa kami bersalam-salaman dengan orang-orang yang sholat di samping kanan kiri. Kulihat budeku itu tidak ada di ruangan ini dan kupikir ia akan menyusul namun nyatanya tidak. Sekembalinya kami dari ruang sholat, akhirnya kami pun makan. Semuanya sudah dihidangkan hangat di atas meja makan. Saat itu, aku ingat sekali nyaiku mengambilkan aku nasi dan lauk pauknya untukku. Kulitnya selaras dengan rambutnya yang sudah memutih semua. Ciri khas nyaiku pasti selalu mengenakan topi rajutannya sendiri.
Sa, coba kamu panggilin Bude suruh makan, suruh saudaraku itu. Hah? Aku? Iyalah kamu, Sa. Masa nyuruh adekmu, jawabnya. Namun aku menggeleng dan enggan menuruti kata acikku itu. Acik, sebutan untuk saudara yang lebih tua di daerahku. Elsa, disuruh acik loh kamu nih kok gak nurut sih. Sana panggil Bude suruh makan kata acik, tambah ibuku semakin menyuruhku untuk datang kepadanya. Ya udah. Jawabku pasrah padahal dalam hati agak kesal. Kenapa harus aku gitu loh? Kalau sampai dia mencekiku lagi bagaimana? Aku kan takut. Aku mendumel dalam hati. Dengan sangat terpaksa aku pergi menemui budeku di kamar yang kulihat tadi. Dengan ragu-ragu aku memegang gagang pintu itu dan membukanya perlahan. Kulihat ia masih sama dengan yang kulihat tadi. Ia sedang duduk di lantai dan tetap membelakangiku. Namun bedanya, sekarang suara erangan dari mulutnya sudah gak kedengeran lagi. Bude? Ayo makan, kataku takut-takut. Aku yang penasaran dengan sosok budeku itu sedang ngapain dia diam begitu, ditanyain tidak menjawab, dan kenapa tadi dia mencakar-cakar lantai dan dari tangannya kulihat urat-uratnya seperti pada mau keluar gitu. Bude ngapain? Tanyaku sambil perlahan-lahan masuk ke dalam kamar itu. Aku yang masih berada di belakangnya lalu berusaha melirik ke depan wajahnya. Bude, teriakku sesaat melihatnya tengah memakan obat nyamuk bakar yang masih menyala apinya. Aku yang terkejut itu refleks mundur beberapa langkah hingga aku tiba di depan pintu karena takut. Teriakanku barusan berhasil mengundang saudara-saudaraku di rumah itu untuk menghampiriku. Dan karena teriakanku itu, budeku tiba-tiba ambruk. Kepalanya mengenai obat nyamuk bakar hingga membuat kulit kepalanya bersama rambutnya sedikit terbakar dan melonyos terkena api. Aku gemeteran di depan pintu menyaksikan itu lagi tepat di depan mata kepalaku. Keluargaku segera membawaku ke ruang tamu dan mendudukkan aku di kursi. Mereka juga memberikanku minum agar aku sedikit lebih tenang. Sementara ibu bersama Acik dan yang lain menolong budeku yang sudah jatuh terkapar di lantai dengan kepala nyungsep ke depan. Nia mendekatiku. Awalnya aku semakin panik kalau dia melihat yang aneh-aneh lagi di sini. Namun ternyata dugaanku salah. Nia tidak bisa melihat makhluk-makhluk itu lagi malam itu. Bude kenapa mbak? Gak tahu. Kayaknya kumat lagi deh, jawabku lalu menyeruput minuman gelasan di tanganku. Keesokan harinya, saudara-saudaraku berdatangan untuk menemui Nyai di rumah ini. Di hari lebaran seperti ini, suasana rumah semakin ramai dan dipenuhi oleh keluargaku baik itu yang tinggal di dekat sini maupun yang jauh-jauh dari seberang pulau juga turut berdatangan. Dan aku tak menyangka bahwa pertemuan di liburan tahun 2019 ini menjadi yang terakhir kalinya aku bisa menjumpai Nyaiku dengan keadaan yang masih segar bugar sebelum akhirnya ia meninggal tepat seminggu setelah aku sudah pergi merantau ke Jogja. Semakin hari beranjak sore, suasana rumah ini tetap saja ramai. Hingga waktu itu yang paling kuingat, aku kedatangan saudara yang amat dekat denganku. Ia adalah putri yang juga merupakan saudara seumuranku. Ia mempunyai 2 orang adik, namanya Tata yang masih duduk di bangku SD dan Gilang yang masih berumur 2 tahun yang masih berada dalam gendongan ibunya. Lalu aku juga kedatangan saudaraku yang bernama Bintang yang perkiraanku ia sudah SMP. Jadi Tata, Bintang dan Gilang, ketiganya adalah saudara-saudaraku yang sama seperti Nia. Mereka bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Namun bedanya, mereka bertiga sudah bisa berinteraksi langsung dan mata batinnya tidak ditutup seperti Nia. Sore itu, aku bersama mereka termasuk halnya dengan Nia dan adik kecilku sedang berkumpul di teras sambil ngobrol-ngobrol. Aku bersama kedua adikku sedang asyik bercerita dengan Putri. Dan yang lain sibuk sendiri-sendiri. Namun entah kenapa begitu kuperhatikan, Tata dan Bintang sepertinya sedang berbincang-bincang namun pelan sementara mata mereka tertuju pada budeku yang saat itu juga ada di depan teras. Ia berdiri di depan pagar rumah sambil melamun menatapi jalanan. Aku semakin curiga ada sesuatu di sini. Apalagi setelah kulihat Tata dan Bintang sama-sama saling mendekati budeku dan seperti mengatakan sesuatu di sana. Saat kulirik Nia yang berada di dekatku, kulihat anak itu seperti memegangi kepalanya. Kamu kenapa Mia? Aduh mbak, kepalaku pusing. Ayo kita ke dalam aja. Ajakku masuk ke dalam rumah. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba saja darah keluar dari hidung Mia. Ayo, kamu sakit?
Ayo kita ke dalam yuk, ajak Putri pada adikku Mia. Ayub adalah sebutan saudara perempuan di keluargaku. Sekembalinya aku dari dalam dan saat itu hendak berjalan ke pintu depan rumah ini, aku dengar suara ribut-ribut dari teras. Pergi kamu. Mau apa kamu kesini? Ujar Bintang dengan suara lantang. Lalu dilanjut dengan suara Tata yang juga tak kalah kuat. Jangan ganggu. Kamu pergi dari sini, bentak Tata ke arah Bude berdiri. Saat kulihat tepat di pintu depan rumah ini bersama Putri, tiba-tiba saja kami semua yang berada di situ melihat Bude mendadak langsung terjatuh badannya nyungsep ke lantai teras dengan kepalanya membentur keras di paritan, selokan kecil depan rumah. Tak lama dari itu suara tangisan Gilang pecah terdengar sampai keluar rumah. Bude! Belum lama ini dia pingsan dan sekarang ia pingsan lagi. Suasana rumah ini menjadi panik dan heboh. Ayahku bersama acik-acik yang lain membantu mengangkat Bude ke kursi panjang di depan teras ini. Ia sengaja dibaringkan di kursi depan teras agar anak-anak kecil di dalam rumah tidak melihat luka budeku itu dan agar mudah saja dibawa ke rumah sakit. Aku, Tata, Bintang dan Putri pun masuk ke dalam rumah lalu kami berkumpul di ruang tengah dekat dengan meja makan. Kami duduk berkumpul di sana sambil yang dewasa menenangkan yang muda-muda agar tidak takut. Tiba-tiba, Mama, ujar Tata ketakutan lalu menangis sekuat-kuatnya sambil memeluk ibunya itu. Kami semua dibuat bingung dengan tingkah Tata itu. Kamu kenapa? Kenapa? Bilang sama Mama. Almarhum kakek MA. Almarhum kakek datang ke sini, jelas Tata dan membuatnya semakin terisak. Tak lama dari itu suara adzan maghrib pun terdengar. Semuanya menjadi hening. Aku merinding seketika mendengar ucapan Tata barusan. Sementara Mama Tata menyuruh kami semua untuk membaca doa mengirim untuk sang almarhum yang datang ke sini. Semuanya hikmat dan tak kalah tangisan Tata tak lagi terdengar. Masih ada? Tanya mamanya pada gadis perempuan yang tengah memeluknya erat-erat itu. Udah pergi MA. Dia senyum habis kita doain dia. Ya Allah, inilah karena kita sampai lupa doakan, sahut saudaraku. Tata kembali membuka omongan tentang apa yang dia lihat tadi. Tadi almarhum datang ke sini tapi wajahnya gak enak dilihat MA. Begitu didoakan, dia mulai kelihatan ada cahayanya terus pergi dan senyum ke kita. Tak lama dari itu muncullah ayahku. Emek, aku nak nganter Ajeng dulu ke rumah sakit. Lebar lukanya, kayaknya butuh dijahit, ujar ayahku pada nyaiku lalu menaikkan budeku ke dalam mobil dan membawanya pergi ke rumah sakit bersama Acik. Ayahku memanggil ibunya dengan sebutan Emek. Setelah kami semua melihatnya pergi dari depan pintu, lalu kami bergantian untuk menunaikan sholat maghrib karena tempat sholat yang terbatas. Aku dan saudara-saudaraku yang belum sholat, kami menunggu di ruang tengah tadi sambil melanjutkan pembicaraan yang sempat terhenti sejenak. Di kursi sofa depan TV ini ada keluargaku, keluarga Tata dan keluarga Bintang. Sementara yang sedang sholat didahulukan yang lebih tua dulu seperti nyaiku dan pemilik rumah ini. Tadi kenapa Tea, Bude bisa kumat lagi? Tanya mamanya penasaran. Barangkali Tata bisa melihat sesuatu di depan tadi. Bude ada yang ngejongkrokin. Tata lihat tadi perempuan macam Kunti MA, jawab Tata. Ngejongkrokin itu seperti mendorong atau mencelakai dari belakang. Ya Allah, ucap kami semua tak menyangka dengan ucapan Tata barusan. Kenapa makhluk itu ngejongkrokin Bude? Tanya mamanya lagi. Tata lihat Bude diikutin banyak banget MA. Segala jenis makhluk mulai dari Kunti ada, pocong ada, anak-anak kecil yang baru mati kemarin ada, sampai makhluk yang besak-besak juga ada MA. Astagfirullahaladzim. Tapi yang Tata heran, kenapa sosok perempuan yang ngejongkrokin Bude tadi, habis dia ngejongkrokin dia malah seneng MA, yang lain juga malah ngetawain Bude MA. Mendengar penjelasan Tata membuatku semakin penasaran sebenarnya ada apa dengan Bude. Sesekali juga aku perhatikan Mia. Syukurlah dia baik-baik saja sekarang dan tidak melihat yang aneh-aneh. Berarti Bude ada yang ganggu? Iya. Kalau Bintang lihat apa? Tanya saudaraku yang lain. Aku tadi lihatnya seperti ada yang buat Bude jadi sering kumat. Seperti ada yang ngirim makhluk-makhluk itu ke hidup Bude buat ganggu. Terang Bintang. Tata dan Bintang adalah anak yang sama-sama indigo namun indigo mereka berbeda. Kalau Tata lebih condong ke penerawangan sementara Bintang lebih condong ke pengobatan dan Gilang yang masih kecil bisa kedua-duanya.
Aku tahu tentang mereka karena waktu itu mamanya pernah bilang kalau mereka sudah dilihat dan dilatih oleh seorang akik terkenal di tanah Palembang. Ya udahlah, bagaimana kalau kita bawa Bude ke akik saja, ajak Mama Tata pada kami semua. Kenapa emang Cik? Tanya ibuku penasaran. Yaitu akik yang bisa ngusirin makhluk-makhluk yang ganggu. Jelas Mama Tata yang masih menggendong Gilang. Akhirnya kami pun sepakat berencana akan menemuinya. Oh ya udahlah kita bawa aja si Ajeng ke akik itu. Kalau emang bagus ya kenapa enggak? Kasian aku lihat Ajeng hidupnya kayak gini terus. Berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Semalam aku tidur bersama ayah, ibu dan kedua adikku di kamar lantai 2. Dan subuh-subuhnya, aku terbangun dari tidurku lalu turun ke bawah. Dan kulihat budeku dengan kepala yang sudah diperban sehabis mendapat 12 jahitan itu sedang duduk di kursi. Tiba-tiba, "Ma, ujar Gilang yang masih berada dalam gendongan mamanya. "Apa nak?" "Itu Ma. Itu di tangga," ujar Gilang sambil menunjuk-nunjuk tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. "Astagfirullahaladzim," sebut mamanya sambil menutup kedua mata Gilang dengan telapak tangannya. Aku yang sedari tadi duduk di anak tangga paling bawah langsung berlarian mendekati kursi sofa yang tak jauh dari situ. "Mama. Ocong Ma, ada Ocong," ucap Gilang. Hal itu jelas membuatku takut karena semalam jelas-jelas aku tidur di situ. "Ada beneran dek?" tanya mamanya pada Tata yang berada di sebelahnya. Tata mengangguk lalu berjalan menaiki anak tangga itu lalu disusul dengan Bintang ke sana. "Hati-hati Tea. Awas jatuh," ucap mamanya. Kami semua terheran-heran melihat tingkah mereka yang begitu pemberani. Kami terdiam tak tahu harus apa-apa di bawah tangga. Hingga tak lama kemudian, Bintang menyuruh agar diambilkan botol. "Cik, tolong Bintang carikan botol bawa ke pucuk ya Cik," sahut Bintang dari lantai 2. Pucuk adalah sebutan atas maksudnya seperti lantai atas. Acikku mengantarkan botol kosong itu ke atas. Aku dan beberapa saudaraku yang lain juga naik ke atas karena penasaran. Begitu kulihat, Tata dan Bintang berdiri di pojokan sambil berbicara sesuatu di sana. Dan saat ku perhatikan lebih detail lagi, kulihat Tata mengarahkan telapak tangannya ke pojokan kamar itu sambil dibantu oleh Bintang di sebelahnya. Tangan mereka sampai bergetar hebat dan keringat juga mengucur deras dari badannya. Mereka seperti menarik sesuatu dengan kekuatan yang sangat besar di kamar itu. Lama-lama ku perhatikan, Tata memasukkan tangannya ke arah dalam botol. Setelah selesai, mereka pun turun kembali ke bawah. "Ada apa Tea?" "Pocongnya udah kita masukin ke botol Cik," jawab Tata lega sambil memegangi botol itu di depan dadanya. Walaupun saat kulihat, aku tidak bisa melihat apapun di dalam botol itu. "Hah? Kok gak ada di dalam botol?" "Kan cuman orang tertentu yang bisa lihat Cik," jawab Tata. "Tata masukin botol ajalah Cik, soalnya dia suka ganggu di rumah ini." Astagfirullahaladzim, pemilik rumah itu terlihat merinding sambil meratapi lantai 2-nya itu. "Di rumah Acik, masih ada lagi gak Tea? Coba lihatin." "Banyak Cik. Apalagi di dekat angkringan sama pohon beringin di depan," jawab Bintang. "Bahkan sekarang aja ada yang lagi lihatin kita dari sana Cik," tambah Tata semakin membuat suasana rumah ini makin panik. Sore harinya kami beranjak pergi ke kediaman rumah saudaraku yang satunya lagi di Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia adalah anak pertama dari nyaiku yang juga merupakan kakak kandung dari ayahku. Dan di rumah saudaraku itu letaknya lumayan dekat dengan rumah keluarga Tata dan Akik itu. Sesampainya kami di rumahnya, seperti biasa kami bersalam-salaman, makan, ngobrol-ngobrol ringan, lalu dilanjut membasuh diri dan istirahat sholat maghrib. Setelah adzan maghrib dan kami semua sudah makan, Akik bersama rekan-rekan kerjanya yang dipanggil itu akhirnya datang. Akik itu merupakan kenalan baik papanya Tata dan sering main ke rumahnya. Akik itu juga yang melihat bahwa di dalam diri Tata dan Gilang ada suatu kelebihan sama sepertinya. Aku yang masih mengobrol-ngobrol dengan Putri, tiba-tiba ku dengar suara rame-rame dari depan. Karena penasaran, kami pun menuju ke depan pintu untuk melihat siapa yang datang. Akik datang, ujar Tata seperti bertemu sahabat karibnya. Tata dan Akik itu memang sering bersama untuk memperdalam indigonya. Makanya mereka memang akrab. Kulihat Akik itu berbadan kekar tinggi dan rambutnya gondrong pirang kecoklatan. Ia memakai kaos hitam bergambarkan hantu-hantu gitu.
Dan kulihat juga di sebelahnya ada rekan-rekan kerjanya yang juga ikut dan di belakangnya ternyata ada istri dan anaknya. "Assalamualaikum," jawab mereka ramai-ramai. "Waalaikumsalam," jawab kami semua. Kami saling bersalam-salaman. "Silahkan masuk." "Silahkan masuk," jawab penghuni rumah ramah. "Mohon maaf nih sebelumnya, jika saya harus bilang, baru depan pintu, di dalam rumah energinya kuat banget," jawab Akik itu sambil melihat-lihat ke dalam rumah dari luar. "Energi gimana Kak Ika?" tanya papanya Tata. Sementara yang lain sibuk menyimak. Akik itu memantik api pada ujung rokok di mulutnya. "Baru jalan dari depan sana, kita udah bisa ngelihat ada dua makhluk besar banget sepohon kelapa." "Di mana?" "Di rumah ini." Akik itu mengarahkan telapak tangan kanannya ke depan mengarah ke rumah itu. "Wah, bener-bener ini energinya panas. Yang mau diobatin perempuannya?" tanya Akik itu. "Iya Kak Ika, ayuk saya. Udah lama sakit." "Oh gitu, ya udah langsung saja kami cek ya." "Oh ya silahkan Kak Ika, silahkan masuk bapak-bapak dan ibu." Setelah kami semua masuk, budeku yang tertidur di atas karpet ruang tamu ini, langsung dibangunkan. Kulihat mata Akik dari tadi tak henti-hentinya menatap budeku. Lalu kami semua duduk melingkar sementara budeku didudukan di depan Akik dan di dekatnya juga ada beberapa rekan-rekan kerja Akik. Kemudian beberapa saudaraku menyuguhkan makanan pembuka kepada mereka. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya ritual yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Kulihat Akik mulai mengarahkan tangannya lagi ke arah budeku. Tangannya gemetaran dan tiba-tiba badan Akik terhentak ke belakang. "Astagfirullahaladzim. Kenapa Kak Ika?" "Wah, mereka berontak. Saya sampai dilawan cuman mau ajak komunikasi," terang Akik lalu mematikan rokoknya itu ke asbak. "Ayo kita semua bacaan doa apapun sebisa kita. Memohon sama yang di atas agar dipermudah ritual malam ini dan agar energinya gak panas lagi," ajak Akik pada kami semua. Setelah selesai berdoa, kulihat Akik bersiul 3x. Dan dalam siulannya itu, kedua tangannya lihai bergerak-gerak seperti mau menerawang budeku itu. "Allahu Akbar," ucap Akik itu lalu semua orang indigo yang ada di rumah ini berteriak, termasuk halnya Mia. Sepertinya mereka melihat sesuatu yang sudah dibuka Akik itu. "Ya Allah!" Dan seketika itu juga, budeku ambruk. Kami semua panik. Mana mata batin Mia kembali terbuka. Dia menjerit-jerit ketakutan melihat semua makhluk-makhluk di rumah ini. "Tea, Tea, jagain anak itu," ucap Akik menyuruh Tata agar duduk di sebelah Mia. Aku tak tahu kenapa, tapi sepertinya Mia diincar sama semua makhluk yang muncul setelah Akik itu bersiul dan membuka sesuatu hal gaib dari budeku. Ritual masih berlanjut, kulihat Akik itu berhasil membuat budeku langsung tersadar kembali. Namun saat ia tersadar, budeku jadi langsung batuk-batuk hingga mengeluarkan dahak bercampur darah. Ia ditenangkan lalu diminumkan air putih segelas. "Aku kenapa? Aku kenapa?" tanya budeku kebingungan seolah tidak ingat apa-apa. "Kamu diobatin, Jeng. Sama Akik ini. Mau sembuh gak?" sahut Macik yang juga berada di sana. Ajeng mengangguk setuju. "Kita lanjut ya Bu. Jangan kaget. Kalau gak kuat atau merasa mau muntah, Ibu angkat tangan Ibu ya atau pukul lantai biar kami bisa tahu." "Iya." Tiba-tiba, suara benda jatuh dari belakang terdengar cukup keras. Ditambah pintu kamar yang tiba-tiba menutup sendiri berhasil membuat kami sekeluarga takut. "Astagfirullah," jawab beberapa orang di sini kaget setelah mendengar suara itu. Tata, Bintang dan Gilang serentak menengok ke arah belakang dan kamar itu. Sementara Mia masih menundukkan kepalanya karena takut. Tak lama dari itu, Bintang akhirnya turun tangan. Ia berjalan seorang diri ke arah belakang rumah itu. Sementara Tata tidak bisa menemani karena sedang menjaga Mia dan Gilang masih sangat kecil jadi tidak memungkinkan untuk pergi menemani Bintang. "Mau kemana Bintang?" "Ada yang gak suka, Cik. Mereka marah." "Aku mau tanganin dulu," jawab Bintang sambil terus berjalan menuju dapur tanpa kenal takut. Ritual tetap berlanjut meskipun tak ada Bintang di situ. Sepertinya Bintang tengah mengajak mereka, makhluk halus, untuk berkomunikasi. Karena aku tidak ke sana, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi pada Bintang. Aku harap semoga ia baik-baik saja. Kulihat Akik itu membisikkan ke telinga budeku dengan bacaan-bacaan doa.
Sontak hal tersebut membuat budeku berteriak-teriak kepanasan. "Ah, panas! Ah!" teriak budeku sangat kuat di rumah itu. Sampai-sampai membuat tetangga yang lain ikut melongo melihat dari luar. "Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun kamu di dalam tubuh perempuan ini, keluar!" pekik Akik sambil terus berupaya mengeluarkan semua hal gaib itu dari dalam tubuh budeku. "Siapa yang nyuruh kamu?" ucap Akik itu lagi. Dan seketika itu, budeku muntah di dalam kresek yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu ia diminumkan air putih untuk membuatnya sedikit lebih tenang. Karena kekuatan Akik seorang diri tidak cukup untuk melawan energi jahat dari dalam tubuh budeku, akhirnya rekan-rekan kerja yang berada di sekeliling bude langsung merangkak maju dan duduk di kanan, kiri dan belakang budeku. Kulihat mereka semua merangkak di dekat budeku sambil mengendus-ngendus, dan ada juga yang sampai menggigit telinga budeku hanya demi mengeluarkan semua roh jahat itu. Tiba-tiba, suara nenek-nenek terdengar dari bapak yang duduk di sebelah kanan budeku. Ia bertubuh gemuk dan kekar, namun suaranya seakan mendadak berubah seperti seorang wanita tua. "Uhuk-uhuk, mau apa kalian?" tanya roh nenek itu marah. "Tenang, tenang. Saya tidak jahat," ucap Akik itu berusaha mengajak roh itu berinteraksi. "Sudah berapa lama kamu di dalam situ?" "Sudah 20 tahun lebih." "Siapa yang nyuruh kamu?" tanya Akik itu. Namun pria yang dirasuki itu langsung mengalihkan pandangannya sambil tersenyum sinis seperti dia tidak suka ditanyai seperti itu. "Siapa yang nyuruh kamu?" "Orang terdekatnya." "Uhuk-uhuk," jawab pria itu sambil melirik sinis ke arah budeku yang hanya terdiam seakan tidak sadar dengan apa yang terjadi. "Siapa?" Namun pria yang dirasuki itu menggeleng-geleng dan menolak. Ia mendadak menjadi berontak dan kesal sampai hampir melukai budeku yang ada di dekat situ. "Kamu yang buat dia jadi seperti ini?" tanya Akik sambil melihat luka-luka dan perban yang masih menutup luka basah di kepalanya itu. "Bukan aku aja. Tapi banyak." "Uhuk-uhuk." Ucapan terakhir dari sosok nenek-nenek itu, lalu seketika itu roh tersebut pergi dari tubuh pria itu. Pria itu terjatuh lalu muntah-muntah. Sementara di sebelah kirinya, ada pria lain yang masih berusaha mengeluarkan roh jahat lagi dari dalam tubuhnya. Bedanya, pria itu sangat kurus dan rambutnya gondrong. Setelah roh itu berhasil keluar dari tubuh budeku, roh jahat itu kembali merasuki tubuh pria kurus di sebelah kiri budeku itu. "Hahaha." Sosok yang merasuki itu tertawa lalu berdiri sambil memukul-mukul dadanya. Sepertinya dia adalah sosok raksasa yang disebut-sebut oleh Akik tadi. "Hei, sini duduk," Akik itu memerintahkan agar sosok itu duduk di depannya. Pria itu justru tertawa lagi dan menyombongkan dirinya. "Tidak mau." "Siapa kamu?" "Akulah makhluk paling kuat di sini." "Siapa yang nyuruh kamu?" "Aku disuruh." "Disuruh siapa?" "Sama dukun yang ngebuat saya." "Kenapa dia berbuat seperti itu?" "Aku mau dia menderita. Kalau perlu sampai dia mati." "Kenapa?" "Karena dia benci perempuan ini." "Hei, jangan ganggu. Pergi kamu dari tubuh perempuan ini." "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Akik sambil membacakan doa dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan roh raksasa jahat itu. Bruk! Laki-laki yang dirasuki sosok roh raksasa jahat itu langsung jatuh pingsan dan dari mulutnya keluar darah. Tampaknya memang kekuatan energi dari dalam tubuh budeku itu bukan sembarangan. Lagi, pria di belakangnya begitu berhasil menarik satu roh jahat lagi dari tubuhnya. Pria itu langsung kesurupan. Dan sosok yang merasukinya adalah gadis kecil yang menangis terus sepanjang kejadian. "Hiks hiks hiks. Kamu kenapa?" tanya Akik itu mengajak komunikasi. Pria yang dirasuki itu menggeleng. Ia duduk berjongkok sambil membenamkan wajahnya ke dalam kedua lipatan tangannya. "Kamu dari mana?" "Jawa." "Dari situ asal kalian semua?" Ia mengangguk dan tetap masih menangis. Sambil sesekali kulihat pria itu seakan-akan sedang membelai lembut rambut panjangnya. "Sudah lama di situ?" "Iya, kami sudah beranak pinak." "Hiks hiks. Siapa yang nyuruh kamu?" "Ada dua tuan kami." "Gimana cara mereka manggil kalian?" Pria yang dirasuki itu menggeleng dan justru semakin menangis. "Kembalikan kami ke tempat asal kami." "Hiks hiks. Iya, saya akan bawa kalian kembali ke tempat asal kalian." "Tapi gimana cara mereka bisa manggil kalian?"
Pria itu menyodorkan tangannya kepada Akik itu. Dan Akik itu segera memegang tangan pria itu lalu merabanya. Akik itu memejamkan kedua matanya namun tetap meraba tangan pria yang dirasuki sosok perempuan menangis itu. Hingga beberapa saat kemudian, pria itu terpental ke belakang lalu ia terjatuh di lantai. Pria itu mendadak langsung batuk-batuk sambil memegangi dadanya yang sesak. Saudara-saudaraku yang berada di dekatnya langsung memberikan pria itu minum. Sementara kulihat Akik seperti mengarahkan telapak tangannya lagi ke arah budeku yang sepertinya ia sedang mengunci diri budeku agar lebih tenang. Budeku yang dari tadi duduk dan diam tak sadarkan diri, seketika itu langsung tersadar dan celingukan melihat kami semua yang duduk melingkar di rumah ini. "Kenapa aku? Kenapa aku?" tanyanya kebingungan. "Ibu. Ibu jangan kaget. Ibu mau tahu kenapa ibu bisa jadi seperti ini?" "Ya kenapa? Kenapa saya bisa sakit? Saya sakit apa?" "Jadi ibu, di dalam diri ibu ada yang masang guna-guna udah lama sekitar 20 tahunan bu. Kalau yang saya lihat tadi, ini ilmu yang dipakai bukan sembarang ilmu. 2 dukun sakti dipakai buat ilmu ini. Kami berempat sampai gak kuat ngelawan energi dari dalam tubuh ibu. Ada orang yang benci sama ibu dan masukin semua roh jahat ke dalam diri ibu supaya ibu celaka. Dan yang saya lihat juga, di dalam tubuh ibu ini, banyak sekali makhluk itu dipasang di tubuh ibu. Mereka semua dirantai, dan karena udah lama banget 20 tahunan ada, makanya sampai rantainya itu ibarat kata sudah karatan bu, sudah susah buat dihancurkan. Mereka ini di dalam diri ibu sudah beranak pinak. Kalau saya lihat lengkap ini bu, semua jenis makhluk ada di dalam diri ibu ini. Mulai dari pocong, kuntilanak, anak-anak kecil, sampai binatang jadi-jadian dan makhluk besar-besar ada semua. Ibu udah lama hidup dengan mereka 20 tahunan ini. Jelas Akik itu pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu, orang ini. Orang terdekat ibu yang sudah tega mencelakai ibu. Saya lihat foto ibu dipaku di pohon keramat di gunung dengan sesembahannya ada jantung kera dengan sesajen yang lain. Mereka pasang roh kera jahat di jantung ibu, sampai selama ini makanya mereka udah beranak pinak membentuk kerajaan di dalam tubuh ibu. Jadi kenapa ibu bisa sering jatuh pingsan, sering tiba-tiba mencelakakan diri sendiri dan melibatkan diri ibu dalam bahaya? Itu semua karena makhluk-makhluk yang sengaja ditanam di dalam tubuh ibu sendiri. Mereka datang kalau ibu melamun dan setiap kali ibu merasa sedih, maka mereka akan mencelakai ibu. Astagfirullahaladzim. Bener-bener jahanam tuh orang. Siapa Kaika yang udah tega buat saya seperti ini? Saya lihat ini orang terdekat ibu yang dulunya pernah ibu cintai sampai ibu rela korbanin semua harta ibu buat dia. Ya Allah, pasti ini ulah Baitullah, mantan suami saya. Pantes saja dulu di rumah saya sering nemuin rambut-rambut banyak berceceran di lantai, terus juga ada satu kamar yang gak boleh dimasukin sama saya. Setiap kali saya lewat situ, saya sering nemuin kendi-kendi dan tulang-tulang binatang. Kadang suka bau semacam dupa gitu dan kadang juga amis darah. Saya gak pernah tahu apa kerjaan mantan suami saya itu. Begitu kami cerai, ia rampas semua harta-harta saya. Ternyata dia belum puas juga, masih saja mau santet saya. Ya Allah. Itu kan si B bukannya sudah meninggal ya setahun yang lalu, sahut Macik makin panas. Ia memang sudah meninggal. Jawab saudaraku yang lain. Terus macam mana Kaika, kalau dia sudah meninggal? Ya siapapun yang terlibat dalam pemasangan guna-guna ini. Kalau sampai guna-gunanya berhasil dilepas, dihancurkan ya maka akan kembali ke orang yang masang guna-guna itu. Kalaupun dia sudah meninggal pun, semua makhluk-makhluk ini akan terkirim balik ke orang itu dan ia akan merasakan siksaan seperti yang dialami ibu ini. Jelas Akik itu. Sama kayak pasien saya sebelumnya, dalam hitungan jam tiba-tiba kakinya berubah jadi busuk penuh belatung. Dia diracun sama pacarnya yang nyewa dukun yang gunain roh jahat yang suka terbang itu. Pasien itu begitu kami tangani dan berhasil, dukun bersama pacarnya itu langsung meninggal hari itu juga. Jadi santet menyantet seperti ini gak main-main. Kalau ilmunya berhasil dilumpuhkan, bisa-bisa yang buat ilmu itu dan semua yang ikutan bisa meninggal detik itu juga. Jadi apakah sekarang ibu ini sudah bersih dari roh jahat itu Kaika? Belum. Untuk membersihkannya, kami gak kuat jika harus dilakukan di sini. Kita harus bawa Bude ini ke gunung. Gunung Kaika? Iya, karena tempat asal mereka dari sana jadi kita harus kembalikan ke tempat asal mereka.
Jadi gimana bapak-bapak, apa mau diteruskan saja? Kalau mau diteruskan, ibu ini harus dibawa ke gunung. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya kami semua setuju. Termasuk halnya ayahku yang mengambil cuti kerja lagi hanya demi untuk mengobati kakaknya ini agar ia bisa hidup normal seperti yang lain. Tapi ada larangan-larangan yang harus diingat oleh ibu ini selama ada di gunung. Dan nanti saya akan kasih tahu apa saja yang harus disiapkan. Jadi untuk malam ini, ibu ini harus kami mandikan dengan kembang yang sudah kami siapkan.